saya Sri Purwatiningsih, guru di SMA Lab School Unpad Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik sebagai salah satu tugas saya dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Pada supervisi akademik ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah praobservasi, di mana saya di sini akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada rekan yang akan saya supervisi terkait dengan waktu kapan saya bisa melakukan supervisi dan yang jelas kesediaan beliau untuk disupervisi. Kemudian dalam tahap ini juga kami akan melakukan dialog pengamatan atau observasi dalam kelas, dan rekan yang disupervisi melakukan dialog percakapan coaching pasca diobservasi terkait dari pembelajaran yang beliau telah lakukan. Terkait refleksi dan saran ataupun masukan berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah percakapan yang saya lakukan praobservasi. Mari disimak Bapak guru hebat. Assalamualaikum Sarasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Sarasya. Begini saya ini ada keperluan dengan Sarasya. Saya ini ada tugas untuk melakukan supervisi akademik. Apakah Sarasya bersedia untuk dilakukan supervisi di dalam kelas? Insyaallah bersedia. Terima kasih sekali nih Sarasya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan supervisi di kelasnya Sarasya. Sar, mungkin bisa memperkenalkan nama lengkap dengan Sarasya mengampu hafal apa dan di kelas berapa? Nama saya Rahman Syahri Kusnesi. Saya mengajar mapel biologi kelas 11 ini. Oh ya baik, berarti Sarasya ini adalah guru mapel biologi ya di kelas 11-nya 3. Baik Sarasya, kira-kira kapan ya saya bisa melakukan supervisi akademik proses pembelajaran yang dilakukan oleh Sarasya? Bagusnya itu di hari Rabu tanggal 8 jam pertama sampai yang kedua. Oh seperti itu ya Sarasya, berarti di hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pada saat jam pertama dan jam kedua ya. Baik Sarasya, mungkin sebelum saya nanti melakukan observasi di hari Rabu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Sarasya, mungkin perlu tahu ya bahwa di sini supervisi yang saya lakukan bukanlah atau berbeda dengan supervisi yang umumnya biasa kita lakukan di sini. Di sini saya hanya mengamati kompetensi apa saja yang ingin Sarasya kembangkan. Jadi tidak secara keseluruhan tapi hanya fokus pada kompetensi yang ingin Sarasya kembangkan. Dan itu nanti yang akan kita diskusikan setelah observasi yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu nih Sarasya, tujuan pembelajaran pada hari Rabu itu seperti apa Sarasya? Kebetulan hari itu kami mau masuk di bab sistem koordinasi. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari itu ada 3. Yang pertama itu adalah siswa dapat mengetahui struktur dan macam-macam neuron. Yang kedua, siswa dapat memahami mekanisme pengantaran impuls atau saraf atau rangsangan. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui mekanisme gerak sadar dan refleks. Oke, baik. Terima kasih Sarasya. Berarti besok di hari Rabu itu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik dapat mengetahui struktur dan macam-macam neuron. Yang kedua, memahami mekanisme pengantaran impuls. Dan yang terakhir adalah mengetahui gerak dan refleks. Kemudian Sarasya, area pengembangan atau kompetensi yang ingin Sarasya kembangkan nih ketika melakukan proses pembelajaran itu seperti apa? Rencananya itu ada 3 aspek yang mau dikembangkan. Yang pertama aspek komunikasi, yang kedua pengelolaan kelas, dan yang ketiga itu aspek kreativitas. Oke, wah luar biasa sekali nih ide pengembangannya Sarasya ini.
Jadi ada 3 ide ya, ada 3 area pengembangan yang hendak Serasia capai ketika melakukan proses pembelajaran. 3 di sini adalah komunikasi dengan murid, pengelolaan kelas, dan kreativitas. Kemudian adakah strategi yang Serasia sudah siapkan untuk mengembangkan ketiga area ini, Sir? Iya, pastinya ya. Dalam pembelajaran itu pasti kita harus memiliki strategi. Dan untuk hari itu strategi yang saya rencanakan adalah yang pertama tentunya memahami materi, dibaca baik-baik materinya, kemudian kita sendiri pahami dulu, kemudian setelah kita pahami dan saya akan menggunakan bahasa yang sederhana yang dimana itu siswa mudah mengerti, sehingga kan kalau kita sudah pahami kan sudah lebih mudah kita menggunakan bahasa yang sesuai bahasa sadar kita. Nah, setelah itu kemudian saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang daya pikirnya siswa. Kemudian yang terakhir adalah saya akan memberikan gambaran dalam kehidupan nyata atau sehari-hari yang terkait dengan materi yang kita. Oke, baik, bagus sekali Serasia. Jadi kalau boleh saya konfirmasi kembali nih ya Serasia di dalam proses pembelajaran itu mencari contoh materi yang sesuai dengan kehidupan nyata. Setelah itu dapat dipraktekkan di dalam kelas mungkin ya. Ya, intinya luar biasa sekali nih Serasia. Menurut Serasia ada lagi nggak strategi lain yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran di hari Rabu mendatang? Saya pikir ada lagi. Oke, luar biasa sekali Serasia ya, sudah bisa menyiapkan 4 strategi terkait 3 aspek. Kalau saya ulangi lagi nih, kalau misalnya ada yang salah atau yang kurang mungkin Serasia bisa menambahkan ya. Yang pertama menguasai materi, yang kedua bahasa yang digunakan. Jadi Serasia berusaha mencari bahasa-bahasa yang sederhana sehingga materi mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga juga menyiapkan beberapa pertanyaan seperti itu ya Serasia. Kemudian yang terakhir adalah mencari contoh-contoh materi yang Serasia ajarkan di dalam kelas dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, Serasia, jika saya ini sudah tidak sabar lagi ingin melakukan supervisi akademik di dalam kelas bersama Serasia. Oke, baik Serasia. Di sini kan tujuan pembelajaran sudah, area pengembangan sudah, kemudian strategi juga sudah Serasia siapkan. Kalau boleh tahu nih Serasia, apa yang menyebabkan Serasia ingin mengembangkan ketiga aspek itu? Ada beberapa alasan ya. Saya mulai dari komunikasi. Yang pertama, tentunya ketika kita ingin menyampaikan tujuan, maka kita harus menggunakan komunikasi yang mudah dipahami. Jangan kita menggunakan bahasa yang sulit sehingga orang tidak akan bisa memahami. Apalagi siswa ya, kita menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin, sederhana mungkin. Kemudian untuk pengelolaan kelas, nah itu menurut saya itu adalah faktor yang mendukung dalam penyampaian informasi. Jadi ketika kita mengatur pengelolaan kelas yang bagus, maka informasi yang kita sampaikan itu akan lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak. Yang terakhir adalah kreativitas. Di sini saya menggunakan gambaran-gambaran yang sesuai kehidupan nyata supaya siswa itu juga tidak hanya sekedar mengetahui, tapi mereka mampu mengingat dengan baik. Karena ketika diberikan gambaran yang jelas, itu mereka akan semakin mudah untuk mengingatnya, semakin lama mengingatnya. Jadi saya pikir itu saja alasannya. Wah, luar biasa sekali nih Serasia. Nah, sekarang menurut Serasia nih, kalau kita memberikan skor toh antara 1 atau di rentang 1 sampai 10, kira-kira ketiga kompetensi itu Serasia berada di rentang berapa? Saya pikir mungkin rentang 7 ya, 7 ya. Oke, terima kasih Serasia atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu di hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Terima kasih sekali lagi Serasia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Andi, Vira, Gavina. Pada teman-teman sakit kita doakan supaya mereka cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama ya. Cek semua latihannya dan kita fokus kepada dimulai ya. Ada dia semangat ini? Semangat semua? Semangat ya? Oke, kemarin kita sudah bahas tentang apa? Oke, kita sudah membahas sistem SP. Sekarang apa itu? Sisa ya. Nah, di tubuh kita itu ada pengaturan di mana ketika sudah melakukan metabolisme atau menanggapi lingkungan, maka kita juga akan mengeluarkan zat yang dikeluarkan apa kemarin? Apa saja? Keringat, kemudian apa lagi? Urin, apa lagi? Bukan itu ya. Baik. CO. Kulit mengeluarkan ke paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ginjal mengeluarkan hati mengeluarkan ya, itu sudah dibahas semua. Nah, kita sudah cek dulu kemarin. Nah, sekarang kita masuk di bab baru yaitu sistem sistem koordinasi ya. Sistem koordinasi. Oke. Apa itu koordinasi? Koordinasi kayak ngatur gitu. Coba kasih contoh saya koordinasi Pak. Kayak yang coba saya lihat tadi. Ya, koordinasinya apa? Berhubungan. Koordinasi kita berhubungan. Ya. Nah, sistem koordinasi ini di seluruh tubuh kita adalah sistem yang paling besar ya, sistem rumit. Dan juga materi yang paling banyak di bab ini ya, di bab panjang. Nah, sistem koordinasi. Sistem ini dalam koordinasi akan dibagi menjadi 3 utama. Yang pertama adalah sistem saraf. Ya, jadi saraf itu adalah bagian dari sistem koordinasi. Tapi saraf tidak bisa berdiri sendiri ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh yang lain lagi. Yang kedua sistem endokrin. Yang kita singgung di awal kemarin ada eksokrin, ada endokrin. Sini kita bahas ya. Yang ketiga terakhir adalah sistem indra ya, yang dikenal dengan panca indra itu. Bagian yang tiga ini yang dibangun dari sistem koordinasi. Tapi yang kita pelajari itu hanya tiga ini. Ya. Dalam bab ini ada lagi poin berikutnya yaitu tertawa. Kenapa bisa tertawa? Kenapa bisa nasabah senyum? Atau tertawa? Iya. Ketika tertawa, kenapa bisa tertawa? Apa membuat nasabah tertawa?
Ada yang adil, ada yang lucu, ada yang lucu menyebabkan tertawa. Oke, pernah berteriak aduh? Kapan kita berteriak aduh? Kontak sesuatu, jatuh atau ada yang sakit. Kita berteriak aduh. Ya. Kalau pusing, bagaimana sih kita? Dereng ke kenapa bisa seperti ini? Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena ada yang namanya kita disebut respon, respon tubuh. Oke. Jadi ada hal-hal yang membuat tubuh kita melakukan sesuatu. Kemudian apa yang berperan itu? Nah, yang berperan adalah saraf itu. Sarafnya yang membuat itu. Jadi ketika ada rangsangan dari luar, rangsangan dari luar berupa ini, ada yang lucu, ya. Kemudian ditangkap sama indera kita, itu kemudian dihantarkan melalui saraf, kemudian dibawa ke otak, otak lalu memerintahkan tubuh kita untuk menanggapinya. Ya. Jadi saat ada yang impuls atau rangsangan kalau diri rangsangannya atau penyebabnya lah rangsangan itu akan diterima oleh tubuh. Yang menerima itu disebut reseptor. Bagian tubuh yang menerima rangsangan disebut reseptor. Kemudian diteruskan melalui saraf. Kemudian dibawa ke otak atau sistem saraf pusat yang kita bahas. Kemudian otak akan memerintahkan untuk menanggapi respon. Seperti itulah secara umum mekanismenya ya. Nah, sebelum terlalu jauh ke situ, kita pelajari dulu saraf itu ya. Nah, saraf sendiri itu dibangun satu sel yang fungsional yang disebut dengan neuron. Jangan salah ya. Kemarin di bab kemarin kita bahas fungsional dari ginjal tersebut. Ginjal kemarin satu unit fungsionalnya neutron. Di sistem saraf ada yang namanya neuron. Dan F. Ada neutron, ada neuron. Jangan salah. Neuron itu nama lain adalah sel saraf atau unit fungsional sistem saraf. Neuron. Sudah pernah lihat sel saraf? Belum pernah lihat sel saraf kalian? Pernah. Ya, kalau sudah pakai set, pakai mikroskop ya. Nah, YouTube. Silakan digambar. Jadi kemarin ada beberapa materi yang saya tekankan di gambar-gambar, termasuk ini ya. Kemarin saya gambar kemarin sel kemarin neuron gambar. Ini juga saya gambar ya. Oke, gambarnya sederhana ya, jangan terlalu keren seperti ini. Bagi-bagian saja ya. Oke, kalian gambar dulu ini ya. Kalian boleh gambar ini. Oke, sekarang kita masuk di struktur neuron. Ini contoh dari gambaran neuron ya, bagian-bagiannya. Oke, ini ya, ini yang sama ini. Ada yang disebut dengan zoom ke belakang.
silau. Tiba-tiba ada si cair hitam silau mata, kita tutup mata kita. Itu berarti refleks. Kemudian apa lagi? Entah dia ke injak paku atau ke tusuk ini ya, langsung tiba-tiba dia tarik, itu ada refleks. Kemudian kalau sadar dia umumnya sadar, kita bisa gerakkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Jadi hari ini kita sampai dari apa? Pertama, saraf surya atau neuron, strukturnya, bagian-bagiannya, dan macam-macam. Jadi kita sudah pelajari apa lagi? Penasaran, impuls. Ada 2 sinapsis dan yang ketiga adalah kita pelajari refleks dan sadar. Ada yang sulit dimengerti? Jadi tinggal kalian yang berarti mudah. Tinggal kalian yang mau mengingat atau tidak. Karena kemudiannya. Pertanyaan tidak? Oke, kita tidak ada pertanyaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang sistem saraf pusat. Cuma 2 macam yang kita bahas pertama. Otak atau tulang belakang. Jadi penting sekali. Oke, jadi tidak ada lagi. Kita cukupkan. Sampai jumpa di hari ini. Semoga panjang umur, sehat, dan bahagia. Hasilnya bahagia dan tidak mau. Seru sekali nih Serasya. Saya senang tadi bisa bersemai bersama-sama Serasya untuk melihat proses pembelajarannya Serasya. Ya, Mem, saya juga senang Mem sudah datang di kelas dan mengamati proses belajar yang dilakukan. Jadi terima kasih nih Serasya atas kesediaan Sir berkenan mengizinkan saya untuk melihat proses pembelajaran yang Sir lakukan. Nah, di sini saya minta waktunya Sir 15 menit untuk kita berbincang-bincang kembali terkait observasi yang telah saya lakukan. Saya juga mungkin bisa mendengar refleksi dari Serasya. Mungkin bisa dimulai dari refleksi terlebih dahulu Serasya. Ya, saya akan memberikan refleksi terkait pelajaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama, seperti biasa ya, ketika datang saya sudah ketika datang itu diawali dengan salam, kemudian berdoa. Setelah itu saya mengecek kehadiran siswa sekaligus menaikkan kabar-kabar mereka yang tidak hadir maupun sudah hadir juga saya tanya. Kemudian berikutnya itu untuk menanyakan mereka terkait materi yang sebelumnya, yang sebelumnya. Nah, selanjutnya menyampaikan materi hari ini dan tujuan pembelajarannya, dan selanjutnya terakhir adalah menerapkan strategi pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Oke, baik Serasya. Menurut Serasya nih ya, kira-kira apa sih yang Serasya dapatkan pada proses pembelajaran hari ini? Yang saya dapatkan hari ini adalah saya cukup senang ya, senang dengan keadaan di mana saya dapat itu siswa dalam keadaan semangat dan juga aktif dalam pembelajaran. Untuk kedepannya saya ingin lebih menguasai strategi pembelajaran sehingga lebih maksimal dalam proses pembelajaran itu. Luar biasa sekali nih Serasya. Memang observasi yang saya lakukan tadi nampak jelas apa-apa yang sudah Serasya sebutkan tadi. Bagaimana murid sangat antusias berpartisipasi dalam proses pembelajaran, kemudian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Serasya ajukan. Mereka juga berani maju atau tampil ke depan kelas. Sekali lagi saya ucapkan luar biasa Serasya dalam pengelolaan kelas. Komunikasinya juga keren sekali. Tadi ya Serasya, sebelum masuk kita sempat berbincang tentang aspek dan strategi yang Serasya ingin kembangkan gitu. Menurut Serasya, apakah aspek dan strategi yang Serasya lakukan itu sudah berjalan dengan baik? Ya, saya pikir itu sudah berjalan dengan baik. Kalau dibuat nih Serasya ya, dalam rentang 1 sampai dengan 10, Serasya kira-kira berada di rentang yang mana untuk ketiga aspek tersebut?
dan apa namanya, pada pengembangan yang mana, rentangnya berapa gitu. Oke. Untuk aspek komunikasi dulu aja deh. Oh iya. Untuk komunikasi saya pikir itu berada di nilai 8. Wah, luar biasa, keren. Untuk pengelolaan kelasnya berada di rentang berapa? Untuk pengelolaan kelas saya pikir itu 8 juga, Mem. Wah, luar biasa. Terus kreativitasnya gimana? Kreativitas saya pikir itu lebih cocok di angka 7. Dia nggak setuju ya, Serasya. Oke, baik. Jadi Serasa sudah memprediksi posisi berapa dan bagaimana untuk mencapai target ke depannya. Menurut Serasya sendiri nih, apa yang menyebabkan Serasya berada di angka 887? Baik, di komunikasi dulu ya. Ya. Tadi saya anggap di angka 8 komunikasi karena kemarin karena pada kenyataannya juga kurang pertanyaan yang saya berikan kepada anak-anak. Ya. Jadi ya, saya pikir cukup 8 sudah memungkinkan. Kemudian untuk pengelolaan kelas yang angka 8 juga karena saya juga kurang terlalu perhatikan semua siswa. Jadi ya seharusnya kan semua siswa saya perhatikan yang baik, tapi hanya beberapa saja yang siswa perhatikan sehingga ya cocoknya angka 8. Kemudian yang untuk kreativitas angka 7, nah ini juga karena saya merasa ya terlalu banyak contoh-contoh yang bisa saya berikan, contoh-contoh nyata di kehidupan yang saya berikan. Jadi saya pikir agak lebih rendah dari komunikasi dan kawan kelas. Baik, Serasya, sangat keren. Jadi apa nih kira-kira yang bisa saya lakukan untuk mencapai angka 10 ke depan? Baik, tentunya kalau dengan di aspek komunikasi, saya kedepannya itu akan lebih banyak lagi membuat pertanyaan, sehingga siswa lebih aktif lagi dan berpikir. Kemudian untuk pengelolaan kelas, saya juga akan lebih merata dalam memperhatikan siswa ya, tidak hanya siswa yang menonjol, tapi siswa yang juga kurang perhatiannya itu saya akan perhatikan, supaya mereka merasa bisa diperhatikan oleh guru. Gitu. Dan untuk terakhir kreativitas, dan saya juga harus memperbanyak contoh-contoh di kehidupan nyata sehingga lebih luas dalam pemahaman mereka, tidak hanya satu contoh saja. Oke, baik. Luar biasa sekali refleksi dari Serasya ini ya. Sudah bisa menilai tingkat keberhasilannya tahapnya dan bagaimana untuk kedepannya. Saya juga tadi mengamati pembelajarannya Serasya. Mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, Sir. Boleh ya? Di sini sesuai perbincangan awal kita, yang Serasa ingin kembangkan adalah mulai dari segi komunikasi, pengelolaan kelas, dan kreativitas sebagai guru biologi tentunya di dalam kelas. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi, Sir, di dalam kelas, dari strategi-strategi yang Serasa sudah kembangkan, sudah memenuhi semua. Mulai dari komunikasi dengan murid, berjalan dengan baik, menurut saya sudah luar biasa itu, Sir. Kemudian menyapa murid dengan tepat, namanya tidak salah-salah, seperti itu. Mereka juga merespon dengan baik tentunya. Kemudian bahasanya Serasa, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami oleh siswa. Pengelolaan kelas juga sudah baik. Sir tidak monoton terus di depan kelas, tapi Sir berkeliling-keliling untuk melihat siswanya, melihat bagaimana cara mereka mengerjakan tugas-tugas yang Sir berikan. Untuk pengelolaan kelas luar biasa sekali Serasya. Kalau bisa saya kasih nilai 10 nih, saya kasih nilai 10, Sir. Kalaupun ingin diperbaiki, hendaknya kita memperbaiki hal-hal yang kurang di belakang, kedepannya kita perbaiki. Untuk kreativitas juga saya rasa sudah bagus, Sir sudah memberikan contoh-contoh yang Sir bawa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata, seperti itu. Secara keseluruhan nih, Sir, ya, yang sudah saya lihat semuanya sudah baik. Serasya, jika Serasya berkenan, bisa nggak memberikan refleksi tambahan kedepannya ingin seperti apa nih? Untuk tambahan selanjutnya saya pikir lebih ke kreativitas ya, kreativitas supaya siswa itu juga tidak terlalu menghayal,
Karena ketika kita contoh yang kurang ini, siswa itu nggak tahu mana khayalan mereka. Atau kalau kurang contohnya, mereka itu bisa cuma melayang khayalan mereka. Jadi saya harus memberikan contoh yang lebih banyak, lebih nyata sehingga siswa itu tidak menghayal. Kira-kira mungkin kan tidak sulit untuk dilakukan. Memungkinkan. Karena biasanya di bagian akibat itu ada penerapan, sehingga memang harus dilihat contoh yang lebih nyata. Oke, baik, luar biasa sekali Selasya. Saya ingin menjadi muridnya Selasya nih. Biar tambah paham, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Selasya sudah berkenan atas waktunya untuk dilakukan supervisi akademik oleh saya. Terima kasih sekali lagi Selasya. Sama-sama ya. Saya juga bersedia jika ada kesempatan di supervisi ya, supaya jadi pengajaran buat saya juga. Oke, baik, terima kasih Selasya.